Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Maulana Rifai, mahasiswa Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dengan NPM 2214071052. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang sistem pendingin mesin pada motor dan mobil. Ini tugas dari mata kuliah motor bakar traktor pertanian. Nah, jadi kita harus tahu dulu sebelum masuk ke sistem pendingin atau cara kerjanya, kita harus tahu dulu terlebih dahulu apa sih itu sistem pendingin dan apa sih fungsinya. Nah, jadi sistem pendingin merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar dapat beroperasi dengan maksimal. Nah, kan mesin itu bekerja itu dengan proses pembakaran kan. Nah, saat proses pembakaran dilakukan terus-menerus, maka mesin itu akan menghasilkan panas yang berlebih. Nah, jadi dari itu maka dibutuhkan sistem pendingin ini. Untuk apa sih sistem pendingin ini? Nah, fungsi dari sistem pendingin ini menjaga suhu mesin agar tidak panas. Nah, kan kalau mesin itu kan terbuat dari besi atau dari logam. Nah, kalau logam itu dipanasin kan dapat memuai. Jadi, untuk mencegah pemuaian pada mesin, dilakukan sistem pendinginan untuk menjaga suhu mesin. Nah, dan tidak terjadi overheat. Karena mesin bekerja berlebih panas dan sebagainya, jadi akan terjadi yang namanya overheat. Nah, jadi sistem pendingin itu sangat penting bagi kinerja mesin ya, untuk menjaga kinerja mesin. Nah, yaitu menjaga agar tidak terjadi pemuaian, tidak overheat. Apalagi kalau kita sedang melakukan perjalanan jauh, itu butuh namanya sistem pendingin. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama itu tentang sistem pendingin pada mesin motor. Nah, pada sistem pendingin pada motor ini ada 3 yang saya tahu, yaitu menggunakan udara bebas, yang kedua menggunakan penekanan udara, yang tiga menggunakan cairan atau yang sering disebut tuh radiator. Nah, yang pertama ini menggunakan udara bebas. Nah, gimana sih cara kerja pendinginan udara bebas? Nah, cara kerjanya itu kita dapat lihat sini ada mesin kan. Di sini ada namanya silinder. Silinder itu ini yang kayak sirip-sirip ini. Nah, itu udara. Kan kalau kita motor berjalan itu kan ada angin kan, angin yang mengenai mesin. Nah, angin tersebut membawa panas dari proses pembakaran yang ada di sini terbawa ke udara. Kita lihat dapat sini gambarnya kan, panas mengalir, udara ini membawa panas yang dari mesin pembakaran ini. Jadi ini yang pertama ya, menggunakan udara bebas. Jadi ketika motor berjalan itu panasnya dapat terkurangi lah atau dapat dibawa oleh udara ini. Mungkin ini yang paling simpel sih kalau menurut saya ya. Karena kelebihan dari penggunaan sirip atau udara bebas ini itu mudah, perawatannya mudah karena nggak ada komponen-komponen lain, itu cuman sirip ini, jadi kita tinggal bersihin sirip-siripnya ini aja sih. Nah, yang kedua itu ada penekanan udara. Ini sistem pendingin menggunakan penekanan udara ini sering kita jumpai pada motor-motor matic. Nah, seperti di sini kan ada gambar kipasnya itu. Nah, kipas ada silinder juga, ada head silinder sama silinder bawah. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Jadi kipas ini berputar menekan udara dari luar menuju ke silinder untuk mengurangi panas akibat pembakaran yang terjadi di dalam ruang bakar. Kipas ini menekan, kan ini mesinnya di dalam, jadi angin itu tidak bisa masuk, jadi dibutuhkan penekanan udara menggunakan kipas ini. Jadi kipas ini mengambil udara dari luar, ditekan, diisap, dialirin ke silinder. Jadi panas ini terbuang oleh angin-angin ini, terbawa oleh angin. Nah, keunggulannya apa sih dari ini penekanan udara?
Jadi saat berhenti pun dia dapat mendinginkan mesin. Kan kipas ini terus berputar. Jadi panasnya ini dapat dibuang terus-menerus. Kalau yang menggunakan udara bebas yang awal tadi kan itu harus berjalan motornya. Sedangkan ini tidak harus berjalan, dia diam juga kipasnya akan tetap mutar karena ini perputarannya oleh fumble atau mesin. Selanjutnya gunakan cairan. Komponen-komponen yang digunakan sistem pendingin cairan ini ada beberapa, yaitu ada diantaranya temperatur sensor. Nah, temperatur sensor ini untuk mendeteksi atau mengetahui suhu yang ada pada mesin. Nah, untuk termostat ini, yang kedua itu ada termostat. Termostat adalah komponen yang untuk menahan cairan agar tidak terjadinya overheat. Yang ketiga ada radiator. Radiator itu komponen pendingin untuk menjaga mesin agar stabil. Nanti ini sebagai pendingin cairan yang sudah panas, untuk mendinginkannya itu menggunakan radiator. Nah, yang keempat ada kipas. Ya, kipas kita tahu lah untuk memberi udara atau angin agar suhunya terjaga ya. Yang kelima itu ada reservoir tank untuk menampung cairan penguapan. Nah, yang terakhir itu ada tutup radiator. Tutup radiator ini untuk menahan tekanan yang ada di radiator. Ini dia cara kerja pendingin cairan pada motor. Nah, di sini ada radiator yang tadi. Nah, di sini terus ada kipas, ada water pump, ada termostat, ada water jacket. Water jacket ini saluran yang ada pada mesin, saluran cairan pendingin ya. Nah, terus ada reservoir tank. Nah, gimana urutan dari cara kerja pendingin pada motor? Yang pertama itu dari radiator. Airnya kan ada di dalam radiator. Jadi air radiator itu berjalan dari sini, dipompa oleh water pump. Water pump ini sebagai pemompa, dipompa menuju ke mesin lah, melalui ke water jacket yang ada pada mesin ini, dialirin. Setelah dialirin, termostat ini belum terbuka ini. Jadi dia masih menutup kan, dialirin. Nah, ini ada jalur bypass. Jalur bypass ini kan kalau termostat belum ketutup pasti terhambat untuk mengalir ke radiator. Jadi maka dibutuhkan namanya jalur bypass untuk membuang cairan yang berlebih pada saluran ini untuk kembali ke radiator. Jadi alirannya itu dari sini, dari radiator, dipompa melalui water pump, dialirin ke water jacket, terus ke termostat, tapi belum dialirin ke radiator lagi karena suhunya masih rendah. Jadi, maka untuk mengalirkan ke radiatornya melalui jalur bypass dulu. Nah, ketika suhu sudah mencapai 80 derajat, maka termostat ini akan terbuka. Setelah terbuka, dia akan masuk menuju ke radiator. Nah, setelah masuk ke radiator ini, maka di radiator ini akan terjadi pendinginan. Kan radiator itu kalau pada motor-motor itu ditaruh di depan atau di samping kan. Nah, kipas ini memberi angin untuk mendinginkan air radiator atau air coolant untuk menurunkan suhunya. Jadi kan dari sini atas ini tadi kan ini dialirin ke atas, makin turun, makin ke bawah, makin stabil lagi, atau makin turun lagi suhunya. Setelah itu dialirin lagi. Nah, setelah dia begitu terus sampai ketika suhu mencapai 90 derajat, tutup radiator ini akan terbuka. Karena apa? Karena tekanan yang ada pada radiator itu sudah sangat tinggi. Dapat kita lihat di sini pada huruf A dan B. Tutup radiator itu ketika tekanan sudah tinggi dia akan kebuka. Maka air radiator yang berlebih itu akan disalurin ke reservoir tank untuk menampung air atau cairan yang berlebih
pada sistem pendingin cairan motor ini. Setelah itu ke reservoir tank, maka water temperature sensor ini akan mendeteksi suhu sudah di atas 90 derajat, maka kipas ini akan menyala untuk mendinginkan kembali cairan yang ada pada radiator. Setelah suhu menurun, maka tutup radiator ini akan menutup dan menghisap cairan yang ada di reservoir tank untuk kembali ke radiator. Jadi secara singkatnya itu dari radiator dipompa melalui water pump ke water jacket pada mesin untuk mendinginkan mesin. Setelah itu ketika suhu mesin sudah mencapai 80 derajat, maka termostat terbuka, mengalirin ke radiator, begitu terus siklusnya hingga sampai ketika suhu sudah mencapai 90 derajat, maka tekanan udara di radiator ini sudah tinggi, maka terbukalah tutup radiator untuk mengalirkan cairan yang ada dari radiator ini ke reservoir tank. Begitulah cara kerja pendingin cairan pada motor. Selanjutnya saya di sini juga akan menjelaskan sistem pendingin mesin pada mobil. Nah, kalau pada mobil ini biasanya menggunakan ini aja sih, cairan, yaitu radiator. Karena kalau mobil ini mesinnya mesin bertenaga tinggi, jadi membutuhkan energi yang tinggi juga, maka panasnya itu tinggi juga. Jadi dari itu yang paling cocok untuk sistem pendinginnya itu yang menggunakan radiator atau cairan. Nah, komponen-komponennya mungkin hampir sama dengan yang pada motor tadi ya. Ada temperatur sensor untuk mendeteksi suhu, ada termostat untuk menahan cairan agar tidak langsung menuju radiator, terus ada radiator untuk menurunkan suhu cairan yang suhunya sudah tinggi, ada kipas. Nah, kalau pada mobil ini ada dua tipe kipas, yaitu tipe elektrik dan mekanik. Tipe elektrik itu ya menggunakan tenaga listrik lah. Kalau mekanik itu menggunakan tenaga mesin. Jadi perputaran mesin itu dialirin ke kipas untuk dapat bergerak. Sedangkan kalau yang elektrik itu menggunakan arus tersendiri, jadi tidak membutuhkan tenaga atau energi dari mesin. Yang selanjutnya itu ada reservoir tank, ya seperti tadi lah, seperti pada motor, untuk menampung air atau cairan yang berlebih pada radiator. Ada tutup radiator juga. Selanjutnya ada water jacket. Nah, water jacket pada mobil itu seperti ini. Water jacketnya itu yang di sampingnya ini, samping ruang bakar. Selanjutnya ada selang radiator. Selang radiator sini untuk menghubungkan jalur-jalur sistem pendingin. Nah, jadi kita langsung saja ke cara kerja pendingin cairan pada mobil. Nah, ini kita dapat lihat di sini ada mungkin lumayan banyak ya dari yang motor tadi. Ada radiator cup atau tutup radiator, upper hose, ada radiator tersendiri, ada kipas, ada water pump atau pemompa tadi. Selanjutnya ada lower hose, ada thermo switch, ada drain, ada thermostat, ada jalur bypass, thermostat, bypass, water jacket. Nah, jadi dari radiator ini dipompa melalui atau diisap oleh water pump untuk dialirin ke sini, ke water jacket yang mesin ini. Nah, ini kan mesin melakukan pembakaran, jadi suhu itu akan naik sehingga suhunya akan tinggi, maka cairan sini berfungsi untuk mendinginkan mesin-mesin ini. Semakin lama semakin panas dan cairan sini juga akan panas. Kan ini cairannya kan water pump termostat masih tertutup, jadi cairan ini berputar di sini saja, berputar di sekitaran sini sampai ketika suhunya sudah mencapai 80 derajat, maka termostat ini akan terbuka. Ketika termostat terbuka, maka air yang di sini ini akan diganti. Kan termostat terbuka, airnya lewat sini, cairannya lewat sini. Jadi cairan yang berada di sekitaran
ruang bakar pada mesin mobil itu akan diganti oleh cairan yang baru yang lebih dingin. Nah, dilakukan siklus lagi, kan termostat terbuka, jadi dilakukan perputaran terus. Nah, ini di sini nih kan ini cairan yang sudah dipakai itu dialirin lewat atas kan. Jadi semakin ke bawah itu semakin dingin. Karena dialirin angin tadi, jadi makin ke bawah makin dingin cairannya. Jadi cuma didapat suhu normal lagi dialirin. Nah, setelah itu ketika suhu pada radiator dan cairan yang dialirin pada mesin ini sudah mencapai 90 derajat, maka radiator kap ini akan kebuka. Karena tekanan yang tinggi kan 90 derajat itu lumayan tinggi tekanannya. Seperti kita memasak air contohnya, ketika mendidih itu kan dia meletup-letup. Jadi nah begitu juga pada ini. Ketika panas, tekanannya kuat, tekanannya yang tinggi menekan tutup radiator ke atas, jadi cairan yang di sini tuh dialirin ke reservoir tank. Nah, reservoir tank cairan yang ada di sini. Dan thermoswitch mendeteksi suhu sudah sangat tinggi, jadi dia otomatis akan menyalakan kipas. Nah, kipas ini akan dinyalakan untuk membantu pendinginan cairan yang ada pada radiator kap. Jadi ketika suhu sudah di atas 90 derajat nih, kan jadi thermoswitch ini langsung mengasih sinyal ke kipas. Suhunya sudah 90 derajat, jadi kipas ini langsung hidup, langsung menyala, langsung mengkipas dengan kencang pada radiator kap ini untuk mendinginkan cairan ini, untuk mendinginkan cairannya lagi. Karena kalau kipas ini tidak membantu, maka suhu yang di sini nih tetap 90, bahkan bisa jadi lebih tinggi karena pemakaian mesin yang sangat lama itu kan. Jadi terkontaminasi. Jadi panasnya ini bisa lebih dari 90 derajat yang dapat menyebabkan pemuaian, overheat mesin, ngejim, dan banyak lagi lah lainnya. Nah, jadi kipas kan ini radiator di depan kalau mau pada mobil kan, yang kita lihat di depan. Jadi angin dari depan ada, dari belakang ada. Jadi ditekan gitu, maka tekanan suhu yang di sini nih cepat turun. Nah, ketika suhunya sudah turun, maka tekanan udara juga akan turun kan. Nah, maka tutup radiator kap ini menghisap cairan yang ada pada reservoir tank yang sudah dialirin tadi untuk mengalir ke radiator kap lagi. Nah, itu habis itu dialirin lagi, dihisap oleh water pump, dialirin ke water jacket yang ada pada mesin untuk mendinginkan mesin kembali. Habis itu dialirin lagi ke radiator. Nah, mungkin itu aja sih cara kerja pendingin cairan pada mobil. Nah, jadi dari presentasi saya tadi itu, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendingin itu sangat penting untuk menjaga kinerja mesin lah. Kalau tidak ada sistem pendingin ini, mungkin mesin panasnya nggak tahu sampai berapa derajat ya, karena pembakaran itu sangat panas kan yang ada pada mesin. Jadi bisa terjadi pemuaian, terjadi overheat, dan lain sebagainya. Maka ya itulah pentingnya sistem pendingin ini untuk mendinginkan mesin. Karena kalau tidak ada sistem pendingin tadi tuh, kalau motor kan itu sistem pendingin yang awal tadi ada yang menggunakan sirip, itu paling mudah lah. Ya, yang kedua tapi sistem pendingin yang paling efektif itu yang menggunakan cairan atau radiator kap, karena dia langsung dialirin ke dekat ruang bakarnya. Jadi penurunan suhu yang didapat itu lebih jadi suhu yang akibat pembakaran itu lebih dapat dijaga suhunya lah, karena dia langsung dekat ke ruang bakar kan, tidak jauh.
Kalau yang sirip, kalau pada motor yang sirip tadi kan itu masih dari luar. Nah, kalau menggunakan cairan ini sudah dari dalam, jadi panasnya ini dapat diturun lebih tinggi. Jadi tuh kalau ditanya mana yang paling efektif untuk sistem pendingin mesin, yaitu menggunakan radiator atau menggunakan cairan. Nah, mana kalau yang ditanya paling mudah perawatannya itu yaitu yang awal tadi, menggunakan sirip. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.